Hai teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai memori pada komputer. Seperti memori pada manusia, memori komputer juga bekerja dalam beberapa level, yaitu short-term memory dan long-term memory. Kapasitas dan kecepatan komputer untuk mengakses informasi merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam merancang interaksi manusia-komputer. Sebagai contoh, dalam mendesain interaksi dengan multimedia, kita perlu tahu seberapa cepat sistem komputer dapat mengakses konten multimedia tersebut, misalkan berupa video atau gambar. Bila membutuhkan waktu yang lama, maka manusia tidak akan mendapatkan pengalaman interaksi yang optimal, karena mungkin kebanyakan loading, akhirnya pengalamannya menjadi terganggu. Dalam sistem komputer, level memori yang paling rendah disebut register. Register ini adalah bagian dari CPU yang berfungsi untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Level yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory. Informasi yang paling aktif atau paling sering digunakan disimpan dalam RAM supaya mudah diakses. Kapasitas RAM umumnya pada komputer atau laptop adalah sekitar 4 GB atau 8 GB. Kapasitas ini akan terus naik seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan manusia akan sistem komputer yang cepat. Untuk kecepatan RAM biasanya dituliskan dalam megahertz, artinya juta per detik. Sebagian besar RAM bersifat volatile, artinya informasi yang tersimpan di dalamnya akan terhapus kembali setiap sistem komputer dimatikan. Namun terdapat bagian kecil RAM yang bersifat non-volatile, yang dapat tetap menyimpan konten dari memori tersebut dengan kekuatan baterai kecil. Namun, non-volatile RAM ini sangat mahal sehingga hanya digunakan pada bagian yang penting saja. Berikut adalah diagram yang mengilustrasikan posisi register, RAM, dan kemudian ada juga ROM atau disk drive. Jadi untuk CPU ketika mengolah data, memorinya disimpan di register, kemudian untuk mengakses data yang sering dipakai diambil dari main memory. Kemudian ada input-output, nah ini dengan disk drive, contohnya hard disk teman-teman, inilah yang menyimpan memori yang paling besar. Nah, untuk disk drive ini adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan long term memory. Disk ini ada magnetic disk dan ada optical disk. Kalau pada magnetic disk dilapisi oleh magnet untuk menyimpan memori. Metode dalam mengakses data yang paling umum adalah dengan menggunakan kunci yang tersusun dalam indeks. Jadi ilustrasinya seperti kita mencari alamat. Misalkan saya punya data, nomor telepon, nah kita akan mencari nama dan nomor telepon yang kita cari dengan menggunakan indeks yang ada di buku telepon. Nah, sama halnya dengan mengakses memori pada disk. Biasanya kita punya nih mapping indeks lokasi dengan data yang disimpan. Pertama, memori akan mencari dulu alamatnya di mana, indeksnya di mana. Setelah itu baru berusaha mengakses alamat tersebut untuk retrieve memori data tersebut. Jadi ada dua pengukuran yang biasanya menjadi standar kualitas dari magnetic disk. Pertama, seberapa cepat magnetic disk tersebut mencari jalur yang tepat pada disk. Yang kedua, seberapa cepat magnetic disk tersebut dapat membaca data dari jalur tersebut. Contoh bentuk magnetic disk ada floppy disk dan ada hard disk. Nah, kalau floppy disk sepertinya sekarang teman-teman sudah jarang ketemu. Kapasitasnya sangat kecil dan dia removable, dapat dikeluarkan dari komputer. Tapi sekarang komputer biasanya tidak punya drive untuk floppy disk. Kalau hard disk teman-teman masih sering pakai nih, dan sekarang kapasitasnya gigabyte sampai terabyte. Nah, hard disk ini juga removable, artinya dapat dikeluarkan dari komputer. Kemudian ada juga namanya flash disk. Pada prinsipnya, flash disk ini seperti hard disk, tapi dia sangat portable. Sering disebut juga sebagai USB stick atau stick memory karena memang dia terkonek dengan port USB. Ada 2.0 dan 3.0. 2.0 dan 3.0 ini adalah jenis port. Jadi untuk yang jenis port 3.0, kecepatan dalam mentransfer data lebih tinggi daripada pada port yang 2.0. Kemudian optical disk. Kalau optical disk itu cara mengakses datanya dengan menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis informasi pada disk. Contohnya adalah CD-ROM. Nah, CD-ROM ini relatif kapasitasnya kecil dan kalau CD-ROM biasanya hanya menerima informasi dalam satu kali proses penulisan. Tapi ada juga yang CD-RW, rewritable, jadi bisa ditimpa dengan data yang lain. CD-ROM ini sekarang banyak dipakainya untuk materi publikasi, misalkan untuk buku, multimedia, dan software-software yang umum dijual.
Nah, jadi ini adalah gambaran mengenai komputer memory hierarchy. Yang paling atas adalah prosesor register, kemudian ada cache, kemudian ada random access memory. Cache ini antara CPU dengan RAM, kemudian ada flash USB memory, ada hard drive, dan kemudian ada tape backup. Jadi semakin ke bawah, pace-nya semakin besar, tetapi semakin lambat dalam diakses. Terima kasih dan sampai jumpa.